Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizriya Losen, mahasiswi dengan NPM 12 10 56 22 01 20052, semester 5, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Langsung saja, dalam rangka memenuhi tugas metode penelitian akuntansi, untuk itu saya akan mempresentasikan materi yang telah saya paparkan, yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Ada 4 subjek yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi pendekatan ilmiah. Yang kedua, definisi pendekatan non-ilmiah. Yang ketiga, perbedaan pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Yang keempat, contoh pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Pendekatan ilmiah wujudnya adalah metode ilmiah. Yang kedua, definisi pendekatan non-ilmiah adalah kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum diketemukannya metode ilmiah. Dilakukan berbagai cara, diantaranya temuan ilmu pengetahuan secara kebetulan menggunakan akal sehat atau common sense, menggunakan intuisi, melalui wahyu, melalui usaha coba-coba atau trial dan error, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbedaan pendekatan ilmiah, yaitu perumusan masalah jelas dan spesifik. Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Jawaban permasalahan didasarkan pada data dan fakta proses pengumpulan dan analisis data, serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Kesimpulan yang dapat siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Sedangkan perbedaan pendekatan non-ilmiah yaitu perumusan masalah kabur dan abstrak. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan dari data di lapangan. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analisis data secara logis. Kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Yang keempat, contoh pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Contoh pendekatan ilmiah yaitu Stella akan mencari fakta di lapangan tentang apa yang dimakan. Selanjutnya, Stella memeriksa diri ke dokter, puskesmas, atau bahkan mengecek ke laboratorium, melakukan pengobatan medis, dan membeli dan meminum pil, obat, sirup yang diberikan. Ketika ia mengalami keracunan makanan, selanjutnya contoh pendekatan ilmiah non-ilmiah, yaitu Disman akan pergi ke dukun atau orang pintar untuk melakukan penyembuhan. Kemudian ternyata Disman mengalami dan terkena guna-guna dari orang lain atau musuhnya. Pada saat ke dukun, Disman mengaturkan ibadah bakti sembahyang kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan atas penyakit yang ia derita. Itulah contoh pembahasan untuk pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Mungkin sekian presentasi materi saya pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kata-kata ucapan yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.